Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidz, para habaib dan para sekalian tokoh masyarakat. Wabil khusus guru besar kita bersama Abu Yan Habib Ali Zainal Abidin bin Abdullah bin Ahmad Al-Kab beserta keluarganya. Wata'ala bihi hayatihim. Berbicara tentang sholat adalah suatu penghubung antara seorang makhluk dengan sang Khalik. Dan dari sholat tersebut juga memiliki fadilah masing-masing. Di antaranya ialah sholat berjamaah, yang mana seseorang yang menjalankan sholat berjamaah akan mendapatkan 20 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi wasallam, sholat rajul ma'a jama'ati khairun min sholati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Yang kurang lebih artinya sholat di seorang mukmin secara berjamaah itu lebih baik daripada seseorang yang sholat di rumah selama 40 tahun secara sendiri. Dan ini adalah sebuah keutamaan yang didapatkan oleh seorang muslim apabila ia melakukan sholat berjamaah. Coba kita lakukan dan kita bayangkan 27 derajat jika kita melakukan sholat jamaah, itu merupakan sholat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan, apakah kalian mengetahui orang yang bodoh itu siapa? Orang yang bodoh ialah orang yang ketika diberikan 27 bagian untuk dirinya, tetapi dia menolak 27 bagian itu. Dia mengatakan tidak, dan cukup bagiku untuk menerima satu bagian ini saja. Keutamaan 27 derajat dalam sholat berjamaah ini merupakan perkataan Rasulullah SAW, dan beliau merupakan seseorang yang jujur dan percaya. Jadi tidak mungkin suatu perkataan Rasulullah SAW adalah suatu perkataan yang dusta. Dan Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali juga mengatakan, seseorang yang bodoh adalah seseorang yang tidak ingin mengambil pahala yang lain cukup besar, tetapi ingin menolaknya secara mentah-mentah. Dan sebenarnya jika kita memperhatikan antara sholat berjamaah dan sholat munfarid itu seperti sama saja, sama-sama melakukan fokus di dalam sholat, sama-sama melakukan kesunahan di dalam sholat, sama-sama membaca sholat di dalam sholat. Tetapi sholat berjamaah ini memiliki fadilah tersendiri, memiliki 27 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang juga kebanyakan orang melakukan sholat berjamaah hanya sekedar untuk ingin mempelajarinya. Dan fadilah sholat itu ialah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menjadikan hambanya wajib untuk dirinya saja, tetapi ini adalah suatu penghubung, suatu cara antara seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada makhluk, kepada sang Khalik. Dan ketika seseorang hamba ketika masuk sholat bertakbir, adalah bagi dia untuk menghilangkan segala pikirannya dari urusan duniawi, agar seseorang yang ketika kosong pikirannya dari urusan duniawi, maka Tuhan akan memperhatikannya di dalam sholatnya. Dan tidak mungkin jika seseorang akan mengingat Tuhannya, jika seseorang di dalam sholatnya akan mengingat Allah, jika dalam ibadahnya saja ia mengingat hal selain Allah, maka hendaknya bagi kita ketika ingin beribadah dan dapat menentang segala pikiran kita dari urusan duniawi, sehingga kita dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam, "Annani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri." Maka akulah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah padaku, dan sholat dirikanlah kalian sholat untuk mengingatku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.